Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Minggu ini kita sudah kembali berada di dalam Minggu Advent yang kedua dengan bahan bacaan dari Malayaki 3 ayat 1 sampai 5 dengan tema memberi diri untuk dimurnikan oleh Allah. Bagian yang kita baca ini, saudara-saudaraku yang terkasih, menceritakan juga kepada kita bahwa Allah tidak tinggal diam ketika melihat umatnya berada di dalam penderitaan. Tetapi Allah segera bertindak untuk bagaimana menyelamatkan umat yang waktu itu sementara berada di dalam penderitaan. Sehingga langkah strategis pertama yang dilakukan oleh Allah itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-1. Allah mengirim utusannya untuk memulihkan keadaan orang-orang Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum Tuhan hadir di tengah-tengah dunia, Tuhan mengirimkan utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan bagi bangsa Israel, utusan ini dia merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bisa kita bandingkan dengan Matius 3 ayat 1 sampai 6, 11 sampai 12, Markus 1 ayat 1 sampai 3, Lukas 3 ayat 3 sampai 6, dan Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kehadiran Yohanes Pembaptis ini melalui seruan atau khotbah-khotbah, Yohanes menekankan tentang kepastian dari kedatangan Tuhan untuk menguatkan umat Israel yang sementara berada di dalam penantian. Karena itu orang-orang Israel dan juga kita diarahkan untuk dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk bisa menyambut kedatangannya. Mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati ini dengan cara bertobat. Bertobat dari dosa-dosa yang selama ini masih mengikat kita, yang menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa sehingga kita harus dipersiapkan? Kenapa sehingga kita harus dipersiapkan? Di dalam ayat 1b memberikan jawaban kepada kita semua. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam bait-Nya. Kita garis bawahi kata mendadak dan juga bait-Nya. Kata mendadak ini, saudara-saudara, merujuk kepada kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Kata mendadak ini merujuk kepada kedatangan Tuhan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Atau kata mendadak ini juga merujuk kepada kedatangan Tuhan pada suatu waktu yang tidak kita ketahui. Karena semuanya itu masih menjadi rahasia ilahi. Oleh karena itu, melalui Yohanes Pembaptis ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, bisa saja besok, bisa saja lusa, atau hari ini, maka diarahkan agar kita dapat mempersiapkan diri di dalam ketaatan untuk menantikan kedatangannya. Jadi kita harus dalam keadaan siap, kita harus dalam keadaan siaga dengan penuh ketaatan untuk menantikan kedatangannya. Sedangkan kata bait yang diangkat di dalam teks bacaan kita ini merujuk kepada tempat, yaitu tempat yang selama ini menjadi pusat kehidupan rohani dari umatnya, atau tempat-tempat ibadah. Ya, di sanalah Tuhan akan hadir di dalam penyembahan umatnya yang secara tiba-tiba yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Kehadiran Tuhan yang tiba-tiba ini, saudara-saudara, mau mengatakan bahwa Tuhan bisa hadir di dalam ibadah-ibadah kita.
Tuhan bisa hadir di dalam setiap liturgi, puji-pujian, dan juga dalam segala aktivitas rohani yang kita lakukan. Maupun juga Tuhan bisa hadir di dalam setiap kehidupan sehari-hari kita yang tanpa kita duga-duga sebelumnya. Tuhan bisa hadir di sana. Kehadiran Tuhan yang tiba-tiba ini memang kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan hadir. Tetapi jujur saudara-saudara, kita bisa merasakan kehadiran dari Tuhan itu. Kita bisa merasakan kehadiran dari Tuhan itu melalui damai sejahtera yang turun pelan-pelan di dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap penyembahan, liturgi yang kita ikuti di dalam kebaktian-kebaktian. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu karena ada ketenangan, ada kesejukan hati, ada kesukacitaan ketika kita hadir di sana. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu juga melalui doa. Doa-doa yang benar-benar menguatkan kita. Kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui firman-Nya atau khotbah-khotbah yang disampaikan. Khotbah-khotbah yang disampaikan seolah-olah berbicara langsung ke dalam ketumpung pergumulan. Sehingga ada yang mengatakan khotbah ini minggu pas dengan beta pun hidup. Atau juga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di mana kita luput dari berbagai macam masalah. Ada masalah yang besar, ada masalah yang banyak. Tapi tiba-tiba saja ada jalan keluar dan kita terlepas dari masalah yang sementara kita hadapi. Ataupun juga kita lolos dari kecelakaan maut dan seterusnya. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan hadir secara tiba-tiba yang tidak kita duga-duga untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehadiran Tuhan yang tiba-tiba ini memang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi sekali lagi kita bisa merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam ketumpung hidup. Tuhan juga bisa hadir lewat sesama yang peduli. Tuhan juga bisa hadir lewat firman atau khotbah. Tuhan juga bisa hadir lewat sebuah nasihat yang kita dengar. Melalui orang-orang yang Tuhan utus untuk memulihkan ketumpung keadaan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan alergi atau menolak setiap utusan-utusan Tuhan. Melainkan kita harus dengan penuh sukacita menyambut mereka dengan iman. Karena melalui merekalah Allah sedang bertindak untuk memurnikan ketumpung kehidupan rohani. Yang kedua, Tuhan datang sebagai pemurni bukan penghukum. Ayat 2-3. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan berkata bahwa Ia akan datang seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dengan kalimat ini Tuhan mau mengatakan bahwa Ia datang bukan dengan palu yang menghancurkan. Tetapi Tuhan datang dengan api, tetapi api pemurni, bukan api yang membakar dan menghanguskan. Panas api memang membuat kita tidak merasa nyaman. Tetapi tujuan dari panas tersebut adalah untuk mengangkat kotoran dosa. Panasnya tidak merusak logam yang dileburkan, tapi untuk memurnikan logam itu. Begitu pula juga dengan ketumpung kehidupan. Bahwa Tuhan masih tetap bekerja dalam setiap kehidupan dan persekutuan kita. Ketika kita merasa ditegur oleh firman Tuhan, melalui pendeta, melalui presbiter, melalui hamba-hamba Tuhan, dengan khotbah-khotbah yang kita dengar, itu tanda bahwa kita sementara diproses untuk dimurnikan. Tuhan juga bisa hadir melalui berbagai macam ujian-ujian yang kita dapatkan di dalam hidup,
Memang ujian-ujian itu membuat kita tidak nyaman, tapi itulah api pemurnian dari Tuhan, di mana Tuhan sementara bekerja untuk memurnikan kita. Jadi dengan semua batu ujian tersebut, Tuhan tidak tertarik untuk membuat kita merasa nyaman, tetapi Tuhan tertarik untuk membuat kita dimurnikan. Jadi jangan takut pada proses yang Tuhan buat dalam ketemu hidup. Api Tuhan tidak membakar kita, tetapi api Tuhan akan membentuk kita menjadi logam yang murni. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Advent kedua yang kita rayakan ini merupakan minggu di mana mengajak kita semua untuk dapat memberi diri agar dimurnikan. Memberi diri, memberi hati kita untuk dimurnikan sebelum menyambut kedatangannya. Mungkin ada di antara kita jemaat yang tidak dapat bertahan lagi dalam berbagai api cobaan yang kita hadapi di dalam persekutuan tubuh Kristus. Bahkan mungkin ada yang kecewa dan mulai mempertimbangkan, kalau karmanana kotong lepaskan ini ikatan persekutuan sudah, untuk turun dari perahu baru dan kembali menaiki perahu yang lama. Kepada setiap hati yang sementara mempertimbangkan untuk kembali berlayar dengan perahu lama, izinkanlah saya yang hanya sebagai seorang pembantu dari juru kemudi dalam kapal baru yang sementara berlayar ini, untuk berbisik lembut dari ruangan kemudi, tempat di mana kami juga merasakan guncangan yang sama seperti yang Bapa Mama dong rasakan. Semua guncangan yang kita rasakan sebagai tanda Allah sementara datang dengan api pemurni, dengan menunjukkan area mana yang perlu diubah untuk memurnikan persekutuan kita. Karena itu jangan biarkan api ujian dari Tuhan ini merobek layar utama persekutuan kita yang begitu mahal harganya. Api ujian Tuhan ini tidak merusak, hanya membakar yang tidak murni saja. Tapi terkadang kita manusia baru dapat cobaan sedikit, sumulai pelese dengan Tuhan, mau pindah, mau keluar, dan seterusnya. Memang tidak mudah untuk bertahan di tengah badai ini. Bukan saja Bapa, Mama, tapi kami juga merasakan betapa beratnya bertahan di tengah badai ini. Namun ketika kita memilih untuk tetap bertahan, namun ketika kita memilih untuk tetap bersabar, namun kita memilih untuk tetap percaya pada proses Tuhan yaitu pemurnian, maka kita akan sama-sama menikmati pelayaran yang menyenangkan dan akan dituntun sampai kepada pelabuhan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Kita akui juga bahwa proses pemurnian ini tidak ringan. Bahkan jikalau perlu dipakai sabun tukang penatu. Sabun tukang penatu ini seperti alkalin untuk membersihkan dosa-dosa yang membandel dalam diri maupun juga dalam persekutuan. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang kelima dari teks bacaan kita. Seperti tukang sihir. Tukang sihir ini memberikan gambaran yang mau menunjukkan bahwa di tengah-tengah persekutuan masih ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mempunyai pendirian yang tetap. Ia menjadi orang percaya yang ikut-ikutan saja. Orang berdoa, dia juga berdoa. Orang beribadah, dia juga beribadah. Tapi semuanya itu tidak keluar dari hati. Karena itu imannya mudah goyah. Sehingga ketika kena cobaan, ia langsung meninggalkan dan meragukan kuasa Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, persekutuan kita di kapal yang baru ini harus sama-sama kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang selalu tidak percaya ini. Dari sifat-sifat yang tidak mempunyai pendirian ini. Agar dalam persekutuan yang baru ini, kita bertumbuh menjadi persekutuan yang benar-benar diikat oleh orang-orang yang mau benar-benar bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Sehingga menjadi persekutuan yang kuat pendirian imannya, tidak tergoyahkan. Persekutuan kita juga perlu dibersihkan dari pesina. Pesina ini sebagai lambang ketidaksetiaan. Kesetiaan ini berbicara tentang kedisiplinan rohani dalam membangun hubungan dengan Tuhan, dalam berbagai aktivitas pelayanan di tengah-tengah guncangan yang sementara kita hadapi. Dosa selanjutnya yang perlu dibersihkan dari lingkungan persekutuan kita adalah kebiasaan kita yang suka bersumpah palsu atau dosa ketidakjujuran, tidak adil, hilang rasa empati, tidak takut Tuhan. Dan inilah akar dari semua dosa yang tidak menghormati Allah lagi, yang tidak peduli pada kebenaran firman Tuhan. Ayat 5 ini dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan akan menjadi saksi untuk melawan dosa-dosa tersebut. Karena itu dosa-dosa ini, jikalau masih ada di dalam diri dan persekutuan kita, maka kita semua ditegur oleh Allah dalam minggu Advent yang kedua ini untuk membersihkan diri dan persekutuan dari dosa-dosa yang membandel ini. Karena dosa-dosa tersebut adalah racun yang benar-benar akan merusak semua organ tubuh persekutuan jika dibiarkan. Karena itu mencegah lebih baik daripada menunggu sampai luka itu semakin parah. Lebih baik kita membuka diri untuk sungguh-sungguh diproses oleh Tuhan dan ditegur oleh Tuhan dan menerima setiap proses itu dengan sukacita. Sehingga kita akan menjadi lebih jujur, lebih adil lagi, lebih mengasihi, tidak menipu, tidak mengabaikan orang-orang kecil, dan tidak mengambil hak orang lain. Sebab iman yang murni tidak hanya terlihat di saat kita berdoa saja, tetapi juga ketika kita bekerja. Bekerja dengan jujur, itu doa dan ibadah yang sesungguhnya. Bekerja dengan adil, mengasihi sesama, tidak menipu dan seterusnya. Itulah doa dan ibadah yang sebenarnya. Dan inilah dampak dari pemurnian tersebut dalam ayat 3-5. Bahwa ketika pemurnian itu terjadi, maka ibadah kita akan menjadi berkenan. Ibadah kita akan menjadi ringan, pelayanan kita akan menjadi sukacita, doa akan menjadi kehidupan, bukan lagi kewajiban. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari semua khotbah pada hari ini, pertanyaan kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa dimurnikan. Jikalau kita merujuk kepada tema kita hari ini, maka pemurnian itu baru akan terjadi dari satu langkah berani yang harus kita ambil, yaitu harus ada kerinduan untuk membawa diri kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bawa diri kita untuk datang mendengarkan Tuhan melalui utusan-utusannya. Kita bawa diri kita datang untuk mendengarkan setiap kesaksian-kesaksian, khotbah-khotbah yang disampaikan. Karena kita ini rapuh dan kita semua rindu untuk dipulihkan. Tuhan selalu berbicara melalui utusan-utusannya untuk mempersiapkan kita sebelum Allah bertindak lebih dalam untuk ketumpung kehidupan. Tuhan berbicara melalui firman atau khotbah-khotbahnya yang diserukan sebagai pengajaran rohani bagi kita. Memang jujur Bapak Ibu,
Kadang-kadang khotbah yang disampaikan itu membuat kita tidak nyaman. Telinga kita menjadi panas, hati kita terusik, dan mungkin ada yang tersinggung dengan khotbah-khotbah yang disampaikan, karena seolah-olah tembak langsung. Hal ini bukan karena Tuhan mau menghukum kita, tetapi Tuhan sementara membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi, berkaitan dengan ketidakjujuran, ketidakadilan, ketidakdisiplinan kita di dalam persekutuan ibadah jemaat. Semua ini disampaikan dengan keras, bukan untuk menghukum, tapi untuk memurnikan kita. Firman Tuhan disampaikan dengan keras agar kita cepat sadar dan sama-sama mengalami pemurnian di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bawa diri kita untuk datang mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada kita menghindari suara Tuhan. Jadi firman Tuhan itu datang bukan untuk menjatuhkan kita atau mempermalukan kita, tetapi untuk memurnikan hati kita dari dosa-dosa yang masih membandel, yang masih kita pelihara, agar cepat mengambil tindakan membereskannya, agar mengalami pemurnian di dalam Tuhan. Firman Tuhan bertindak sebagai api pemurnian yang memberikan kebebasan dan kelepasan kepada kita. Jadi pemulihan itu dimulai dari satu langkah berani, bawa diri datang kepada Tuhan. Bereskanlah semua dosa-dosa yang sementara membandel, dan buka semuanya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hidup kita dengan sempurna, dan kita siap untuk menyambut kedatangannya. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.